Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan produk kami, yaitu loko masang. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Pipit Haryanto, A1B18009. Saya sebagai moderator. Dan selanjutnya kita menuju ke pembahasan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nur Farida Ahmad, NPM A1B 18031. Saya akan menjelaskan pendahuluan, nama bisnis, kedai loko masang, alamat usaha, Jalan Raden Ajeng Kartini, Kabupaten Subang, Gmail, memot92@gmail.com, nomor WA 0821XX. Kedua, rangkuman eksklusif. Makanan adalah kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Manusia membutuhkan makanan berat rata-rata 3 kali sehari demi mencukupi kebutuhan energinya untuk beraktivitas, dan kadangkala masyarakat tidak berada di rumah pada saat mereka merasa lapar dan memilih untuk makan di luar seperti di kedai, di pinggir jalan, warung, atau restoran. Selain makanan berat, manusia juga membutuhkan makanan ringan untuk menahan lapar, misalnya ketika mereka berada di saat-saat tidak dalam jam makan. Biasanya yang dipilih untuk menahan lapar tersebut adalah roti snack atau cemilan yang bisa dinikmati rasanya. Kedai kami mempunyai konsep produk yang menyediakan makan yang berbahan atau dari olahan pisang sebagai produk utama, yaitu kedai loko masang. Kedai kami menawarkan pengalaman makanan ringan ala Yunani dengan rasa yang istimewa, namun harganya pas di kantong. Peluang membuka makanan ringan di sekitaran Bansus atau Bundaran PJS arah Cigadung berpeluang menghasilkan untung yang lebih, karena tempat sekitaran Bansus merupakan tempat orang-orang berkumpul, tempat singgahnya orang-orang yang akan berpergian, strategis dikarenakan letaknya berada di tengah kota Subang dan juga dekat dengan pasar. Lokasi Bansus ini sudah biasa ramai dikunjungi atau didatangi orang-orang. Jadi, peluang bisnis ini sangat efektif bila dijalankan di sini. Saya Nur Indah, NPM A1B 18007. Yang selanjutnya adalah misi. Misi dari kelompok kami adalah mendahulukan kepuasan konsumen dengan menghadirkan produk yang memiliki kualitas terbaik. Yang kedua, menyediakan menu yang lezat namun tidak mengesampingkan kandungan gizinya agar masyarakat tetap sehat. Yang ketiga, menjual makanan terbaik dengan harga yang lebih terjangkau agar dapat dinikmati semua kalangan. Analisis SWOT-nya adalah yang pertama, kekuatan. Kekuatan produk kami yaitu harga yang sangat terjangkau. Yang kedua, sangat digemari di semua kalangan. Yang ketiga, bahan produk yang terjamin higienis. Kelemahannya adalah produk mudah ditiru dan produk tidak tahan lama. Peluangnya, produk kami dijual di dekat-dekat perumahan maupun di tempat-tempat yang senantiasa ramai dikunjungi oleh masyarakat luas. Ancamannya, akan ada banyak pesaing-pesaing muncul yang akan meniru produk kami. Perkenalkan, nama saya Siti Srinasana, NPM A1B 18030. Selanjutnya yaitu deskripsi usaha. Produk yang dihasilkan yaitu loko masang. Jam operasional dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Loko masang ini cocok digunakan bagi semua kalangan, baik tua maupun muda. Yang keenam yaitu rencana produksi. Bahan-bahan yang digunakan yaitu ada pisang, tepung terigu, gula pasir, Oreo, dan baking powder, sama fla untuk topping. Selanjutnya, peralatan yang dibutuhkan yaitu alat penggorengan seperti wajan, susu, terus kompor, dan wadah-wadah untuk mengaduk adonannya. Nah, jadi di sini ada beberapa bahan yang disebutkan tadi. Kurang lebihnya seperti ini. Ini semua sudah siap pakai. Lalu kita lanjut ke pembuatan adonan. Nah, di sini
kita campur pisang yang sudah kita lembutkan dengan tepung terigu. Dan di sini kami menggunakan 5 buah pisang dan 12 sendok tepung terigu. Selanjutnya di sini kami menggunakan gula takaran 3 sendok makan. Lalu kami menggunakan soda kue takaran 1 sendok teh. Lalu kami aduk semua hingga merata, hingga benar-benar kalis dan adonan siap untuk dicetak. Nah, jadi ini adonan sudah selesai, sudah kalis, siap untuk kita cetak. Selanjutnya kita lanjut ke proses penggorengan. Di sini pakai api sedang atau api yang masih dingin, yang belum panas. Lalu kita masukkan adonan ke dalam minyaknya sedikit demi sedikit dengan cara menggunting seperti ini. Nah, sekarang donat loku masangnya udah jadi, terus kita masukin aja ke dalam cup. Habis itu kita taburin topping. Lalu di sini kita kasih fla instan di atasnya. Setelah semuanya merata tercampur, kita akan beri taburan Oreo. Sebenarnya ada beberapa topping, bukan hanya Oreo. Hanya di sini kami membuat satu produk aja, jadi kami pakai yang Oreo ini. Saya Anissa, NPM A1B1800032, akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Oke, di sini kita lanjut. Perencanaan pemasaran. Kami menggunakan 4P dalam perencanaan pemasaran. Yang pertama itu produk. Nah, produk ini sendiri tipenya itu seperti donat bulat kecil. Kalau biasanya donat pada umumnya itu berbentuk bulat besar dan di tengah ada bolongnya. Kalau ini enggak. Ini kayak bulat bakso gitu, kecil-kecil, cuman ini tipenya donat. Lalu brand ini namanya Loku Masang, dan kualitas dari produk kami ini tanpa bahan pengawet sama sekali. Lalu kemasan yang kami pakai adalah cup dari plastik yang berbentuk segi 4 agak sedang gitu. Lanjut yaitu price, yaitu harga. Di sini kami menjual produk kami seharga 10.000 dalam satu bungkus atau satu cupnya. Dan di bawah ini saya akan tampilkan produk yang akan kami jual, Loku Masang. Aku akan terangkan di bawah ini gambarnya, gambar produknya seperti apa, dan itu akan kami jual seharga 10.000 per bungkus atau per cupnya. Nah, ini dia gambar produknya seperti ini, bisa kalian lihat sendiri. Ini dengan harga segini sudah lumayan banyak dengan topping di dalamnya. Ada beberapa topping untuk mempercantik hiasan dari produk yang kami jual. Yang ketiga, di sini ada promosi. Kami promosi menggunakan jejaring media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Lalu menggunakan promosi menjual kepada pelanggan, yaitu sales promotion. Selanjutnya, kita akan menggunakan personal selling, jadi menjual produk langsung kepada pelanggan. Lalu yang keempat di sini ada place, yaitu tempat di mana kita akan usaha. Tempat atau lokasi yang akan kami pakai untuk usaha Loku Masang ini yaitu di Bansus, area Pujasera, Kota Subang. Kenapa di sana? Karena menurut kami itu adalah tempat atau lokasi yang strategis untuk kami berjualan atau membuka usaha. Lanjut ke rencana organisasi. Rencana organisasi kami ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tim manajemen, ada juga yang produksi, ada yang memasarkan, dan ada yang mengelola keuangan. Nah, untuk manajemen itu sendiri dikelola oleh Pipit Herianto. Nah, untuk produksi itu dikelola oleh Siti Sri dan Nur Indah. Untuk pemasaran yaitu oleh saya sendiri dan Mutiara. Untuk keuangan dikelola oleh Gali. Lanjutan materi saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang nomor 9 ya, risiko. Di nomor 1 itu ada harga bahan-bahan yang selalu mengalami turun dan naik. 2.
adanya persaingan dengan usaha yang sama. 3. Tingkat penjualan yang rendah. Dan yang terakhir, penghentian izin usaha. Lalu yang nomor 10 ialah perencanaan keuangan. Kita mulai aja. Modal loko masang yaitu 4.000 dikali 55 sama dengan 220.000. Lalu laporan keuangannya hasil penjualan loko masang 5.000 dikali 55 yaitu 275.000. Hasil pokok penjualan itu loko masangnya 4.000 dikali 55 ya ialah 220.000. Total hasil penjualan 275.000 yang tadi dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya 220.000 hingga totalnya menjadi 55.000. 55.000 itu belum laba bersih, masih laba kotor ya. Lanjut. Biaya promosi 6.000 ditambah pembungkus 19.000, total 25.000. Laba bersih 55.000 dikurangi 25.000 sama dengan 30.000. Nah, kita lanjut ke BEP ya. Harga pokok penjualan 4.000 dikali 55 ialah 220.000. Biaya promosi 6.000, biaya pembungkus 2, nomor 2 pembungkus 19.000, total 25.000. Nah, biaya produk keseluruhan ialah harga pokok penjualan yang 220.000 ditambah dengan promosi ditambah pembungkus 25.000. Totalnya berarti 245.000. Lalu BEP 245.000 dibagi 5.000. Dan yang keduanya 245.000 dibagi 55. 5.000 itu harga dan 55 itu total yang dijualkan. Jadi 245.000 dibagi 5.000 ialah 49 porsi per bungkus ya. Per bungkus dan per hari. Dan BEP 245.000 dibagi 55 totalnya itu 4.450 porsi bungkus. Keuntungannya 550 per porsi. 550 dikali 49 ialah 26.950 keuntungan per hari. Dan ketika kita totalkan untuk 1 minggu ialah 188.650, dan untuk yang 1 bulan ialah 808.500. Tidak sampai 1 bulan sudah kembali modal. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan, usaha loko masang ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan omset yang tinggi. Selain itu, produk kami juga memiliki rasa yang lebih enak, harga yang terjangkau, dan cocok untuk semua kalangan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.